Ya, terima kasih Bung Aiman. Yang pasti, mahasiswa dalam hal ini BEM UI akan mengajak seluruh BEM dan juga elemen masyarakat lainnya untuk kita kembali turun lagi di Bundaran HI. Kapan itu? Tanggalnya akan kita tentukan nanti, akan kita umumkan. Jadi masih ada lanjutan ini? Masih ada konsolnas dulu, kita akan konsolidasi. Cuma yang penting adalah agar kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan cara bertahan hidup dan juga masa depan bisa didobrak oleh bersatunya para rakyat ini. Begitu kira-kira, Bung. Bisa didobrak. Apa yang Anda rasakan saat ini yang mungkin Anda yakini juga dirasakan oleh rakyat? Itu kan sudah jelas ya, ketika kita datang ke toko kelontong misalkan, harga-harga pada naik begitu kan. Kemudian ketika kita ingin bertransportasi, harga BBM juga naik begitu, yang non subsidi Pertamax. Terus juga misalkan kita bisa melihat bahwa ketika kita buka berita, ketika kita bangun pagi, itu isinya adalah ketidakadilan misalkan MBG, korupsi. Terakhir baru 1 triliun per bulan begitu kan. Tapi sisi lain kita juga melihat kenyataan bahwa ketika kita ke kampus atau ke sekolah, guru atau dosen kita gajinya masih di bawah UMR begitu. Terus juga saudara-saudara kita ketika berobat kesehatan, BPJS-nya juga masih iurannya cukup tidak terjangkau, cukup mahal dengan kondisi sekarang begitu kan. Hal-hal itulah yang akan membuat kami selalu turun ke jalan begitu, Bu. Itu terjadi saat ini saja atau dari sebelumnya? Itu memang sudah lama terjadi, makanya kemacetan mobilitas sosial sudah lama terjadi. Cuma sekarang rasanya tambah parah, Bung. Tambah parah? Tambah parah. Oke. Bagaimana bisa ketika kita baru hanya 1,5 tahun pemilihan kita merayakan kontestasi demokrasi, tetapi kok malah tambah parah kondisinya. Bagaimana bisa ketika kita kelas menengah itu makin menurun dan juga kelas rakyat bawah itu makin kesusahan hanya bergantung kepada bansos atau kepada subsidi saja, begitu Bung. Kelas bawah makin turun, artinya masyarakat miskin makin miskin, dan tergantung pada bantuan sosial. Itu begitu Bung. Karena apa? Karena bagaimana bisa kita berharap untuk kita naik kelas ketika wapres kita hasil nepotisme. Ketika menteri-menteri yang ada di kita hasil bagi-bagi jabatan politik. Ketika direktur BUMN atau komisaris hasil untuk para pendukung di Pilpres begitu. Jadi kita bagaimana berharap masa depan kita akan lebih baik begitu, Bung. Oke, ada yang mau dibahas soal ini? Bung Alim, Bung Astrio? Ya, Bung Aiman terima kasih dan saya... Atau ada yang mau bertanyakan mungkin data dan seterusnya? Ya, jadi pertama kami berterima kasih atas masukan-masukan dan Partai Gerindra tentu saja menghargai kebebasan berpendapat dan juga aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman dari mahasiswa. Dan kami juga meyakini bahwa kalau mahasiswa atau elemen masyarakat lainnya itu turun untuk menyampaikan aspirasinya ke publik melakukan demonstrasi, itu pasti ada alasannya. Pasti ada keresahan, pasti ada kesulitan yang dialami. Karena kalau tidak, ngapain? Lebih baik kan kita melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi disinilah kita berterima kasih bahwa kita diberi masukan. Nah, Partai Gerindra juga harus mendorong bahwa kita harus objektif dalam menilai apa yang sudah on the right track, apa yang memang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Saya mau mulai dengan melihat datanya terlebih dahulu, Mas Aiman. Jadi pertama ketika tadi disampaikan oleh Ketua BEM UI bahwa kita memiliki masalah daya beli di kelas menengah. Kita harus lihat datanya. Jadi apakah tren daripada kelas menengah kita ini naik atau turun? Dan memang harus kita akui tren kelas menengah kita itu turun. Kita sekarang kelas menengah kita mungkin sekitar 17% daripada populasi kita. Artinya kelas menengah turun jadi miskin? Ini kita berbicara kelas menengah tuh mungkin dari 20-an persen turun menjadi 17%. Turunnya kan berarti jadi miskin itu? Bukan, jadi kelas menengahnya berkurang. Jadi kan di bawah kelas menengah itu kan ada yang rentan miskin sampai kelas miskin. Kalau miskin itu kan sekitar ada 8-9% sampai hari ini. Ya, tapi intinya kita mengalami penyusutan kelas menengah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan langkah-langkah supaya kita bisa mengembalikan tren ini on the right track supaya kelas menengah kita bertumbuh, supaya kelas menengah kita tebal. Maka jawabannya itu satu, yaitu adalah kita harus menciptakan high paying jobs atau lapangan kerja yang berkualitas. Lapangan pekerjaan yang berkualitas hanya bisa diciptakan kalau komposisi daripada working force kita atau labor force kita itu mayoritas diisi oleh pekerjaan formal. Kalau kita sekarang masih kebalik, sekitar 60% itu informal, 40%-nya formal. Ini harus dibalik komposisinya, mayoritasnya harus formal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya kita bisa mencapai tujuan itu, supaya mayoritas dari lapangan pekerjaan kita, working force kita menjadi formal. Jawabannya adalah kita harus, satu, investasi.
Kenapa? Dengan adanya investasi maka akan dibuka pabrik-pabrik baru, usaha-usaha baru yang berorientasi pada Mendatangkan penyerapan tenaga kerja. Ya. Yang kedua adalah kita harus melakukan hilirisasi dan juga optimalisasi daripada apa yang menjadi kekuatan utama atau competitive advantage daripada Indonesia. Kita balik lagi ke data. Sektor manufacturing itu mendominasi sekitar 19% daripada perekonomian kita, GDP. Ya, jadi ini merupakan agenda penting. Kita harus terus mengoptimalkan hilirisasi agar porsi daripada manufacturing kita tidak mengalami deindustrialisasi, tapi kita mengalami percepatan industrialisasi yang berdasarkan adalah nilai tambah. Kedua, Indonesia harus bisa melihat kekuatan utama kita di mana. Manufacturing adalah salah satunya. Tapi kedua, berbagai potensi daripada perekonomian Indonesia itu selama ini overlooked atau potensinya belum ditap secara maksimal. Dan ini yang justru menjadi jawaban di mana pemerintahan di bawah Presiden Prabowo justru sedang mengeksplorasi bagian-bagian ini. Sebagai contohnya apa? Bidang green maupun blue economy. Kalau kita berbicara green economy misalnya contohnya, sekarang pemerintah sedang ingin melaksanakan skema perdagangan carbon credit. Carbon trading activities, di mana ini bisa di satu sisi membantu kita untuk melestarikan lingkungan kita, menanam kembali hutan-hutan kita yang terdegradasi, tapi di sisi lain ini bisa mendatangkan potensi ekonomi. Jadi ini win-win solution. Juga potensi ekotourism di Indonesia, di mana kita bisa memberdayakan taman nasional kita, dan di lain sisi juga memberdayakan pekerjaan lokal, menjaga komunitas-komunitas lokal dan mendatangkan nilai ekonomi. Nah, kombinasi dari berbagai faktor ini dikombinasikan dengan berbagai program-program pemerintah yang orientasinya adalah mempertebal kelas menengah, seperti Kopdes Merah Putih, seperti makan bergizi gratis. Jika dilaksanakan dengan benar, Bung Aiman, ini akan membantu kita dalam misi untuk mempertebal kelas menengah kita yang tadi sekarang 17%, kita akan tingkatkan terus 20-30% bahkan Tampaknya beyond. pemegang mic mau menyampaikan sesuatu, silakan. Nanti saya berikan kata lagi Bung Astrio. Ya masih Bung. Tadi yang disampaikan Bung Astro memang benar. Hanya tapi kan kenyataannya masih jauh ya di atas kenyataan gitu kan. Misalkan kita bilang bahwa tadi disebutkan MBG jika berjalan dengan kondisi ideal. Kan kenyataan kita melihat MBG adalah program prioritas Pak Prabowo dan Gibran yang paling nomor 1. Itu aja kena korupsi besar-besaran begitu kan. Jadi di situ sudah terlihat bahwa tata kelolanya aja dipertanyakan. Bagaimana bisa sistem program itu juga bisa kredibel dalam arti ditutup celah-celah korupsinya begitu kan. Nah, jadi yang ingin saya bicarakan adalah segala hal rencana dari pemerintah itu memang bagus di atas kertas, tapi implementasinya sangat buruk, bahkan penuh dengan celah-celah korupsi begitu. Karena apa? Karena kita juga bisa melihat bahwa bagaimana orang yang mengisinya. Apakah orang yang mengisinya kompeten begitu kan? Terus juga yang kedua, bagaimana perencanaannya dilakukan dengan baik. Apakah telah melakukan piloting? Apakah telah melakukan perencanaan FGD dengan para ahli begitu kan? Hal itulah yang tidak ada di pemerintahan sekarang. Jadi ketika kita membicarakan, maksudnya ujuk-ujuk, nggak ada pilot projectnya, oh, iya, jelas. nggak ada pembahasannya. Anda menilai itu? Itu jelas. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada SIM Salabim. Ya kalau sulap menyulap kan itu ada di DPR ya terkait undang-undangan. Cuma kalau pemerintah itu adalah tiba-tiba bikin kebijakan, ngeklaimnya adalah telah melakukan diskusi, tetapi perencanaan, misalkan kita sebut MBG, kan perencanaan adalah untuk menghapus stunting begitu kan. Tapi sekarang banyak salah sasaran begitu. Nah, intinya yang ingin saya bicarakan adalah di dalam negeri saja kita melihat bahwa banyak ketidaksesuaian antara yang diucapkan dengan dilakukan. Berarti hasilnya, apa contoh ini menarik? Nah, tidak sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Contohnya tujuan MBG apa? Memberantas stunting bukan? Nah, tetapi yang dilakukan sekarang SMA dapat, SMP dapat. Apakah itu stunting akan terselesaikan? Begitu kan. Nah, oke, sampai situ dulu. Silakan Bung Astrio. Nanti kita tambahkan lagi. Ya, jadi sekarang saya soal MBG dulu tadi kita begitu. Specifically ya, saya di sini bukan untuk menegasi, membantah bahwa tidak ada masalah. Tapi saya justru di sini terima kasih, saya mencatat banyak sekali masukan-masukan yang kedepannya pasti akan kita sama-sama perlukan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Kalau kita berbicara dari struktur anggaran MBG, kita berbicara konstruksi daripada undang-undang APBN. Karena anggaran itu kan kalau di Indonesia kita ditetapkan melalui undang-undang, namanya undang-undang APBN. Di dalam undang-undang APBN 2026 itu anggarannya sampai saat ini adalah 268 triliun. Kalau kita bandingkan dengan total APBN kita 3.800 triliun, itu berarti porsinya sekitar 6-7% daripada APBN kita. Apakah itu besar? Sangat besar. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat apa tujuan daripada program ini. Baik secara short term, baik secara long term. Secara short term kita berbicara adalah pemberdayaan ekonomi lokal.
pekerja-pekerja yang dipekerjakan langsung oleh dapur yang sekarang jumlahnya sudah mencapai 1,5 juta pekerja. Supplier 140.000 supplier, dan mayoritas dari supplier ini adalah supplier dalam bentuk koperasi dan sebagainya. Ini jangka pendek ya? Ini jangka pendek dulu kita berbicara. Berputar ekonomi di bawah. Berputar ekonomi di bawah, pekerja-pekerja bisa direkrut dari masyarakat setempat, supplier 140.000, bahkan berarti kalau kita berbicara petani nelayan itu di antara 500-600.000 at the very least yang sudah terberdayakan. Lalu secara long term, program ini bertujuan adalah ketika anak-anak kita tumbuh besar masuk ke dalam labor force, working force, mereka memiliki human capitalization yang baik. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju, bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Untuk secara spesifik menjawab, bukan untuk membantah, kenapa kalau program ini ditujukan untuk stunting ada target penerima manfaatnya yang di luar daripada 1000 hari pertama. Kan kurang lebih begitu ya. Sebuah fakta, kalau kita mau mencegah stunting, kuncinya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Yang artinya adalah targetnya adalah ibu-ibu hamil, mulai masa hamil, sampai anak-anak balita di 1000 hari pertama. Jadi ini balita yang belum sekolah ceritanya. Itu adalah untuk mengejar target penurunan stunting. Betul. Tapi di lain sisi, kenapa target penerima manfaat itu juga diberikan kepada anak-anak setelah 1000 hari pertama kerja? Karena sudah ada research. Ini research bukan dari kami, ini merupakan research dari World Food Program, PBB, United Nations, beserta dengan Rockefeller Institution, yang mengatakan bahwa setiap dolar atau setiap rupiah diinvestasikan melalui free meals program, itu bisa membawa imbal balik 5-30 kali lipat. Nah, apa matriksnya 5-30 kali lipat ini? Tadi saya bilang, ada secara short term pemberdayaan daripada ekonomi lokal. Bentar. 5-30 kali lipat dari sisi kuantitatifnya. Return. Nah, kuantitatif ini jangan hanya serta-merta diartikan uangnya balik berapa. No. 5-30 kali lipat ini perlu dijelaskan. Matriksnya apa? Ya kan? Bang Aiman, matriksnya apa keuntungannya bisa kembali 5-30 kali lipat? Jadi pertama, kita berbicara ada pemberdayaan ekonomi lokal dan pekerja-pekerja yang direkrut. Itu pertama dulu nih, ya kan? Lalu supaya dalam rangka mengejar long term return on investment, yaitu ketika anak-anak kita tumbuh besar masuk ke dalam labor force, mereka memiliki human capitalization yang baik. Apa nih runtutan acaranya? Pertama, dengan ternyata diberikan intervensi gizi dalam bentuk free meals program, itu terbukti, ini kata World Food Program, meningkatkan attendance atau kehadiran, meningkatkan school participation atau partisipasi sekolah. Ini kenapa banyak anak-anak jarang kita sakit, konsentrasi nambah, kurang lebih gitulah. Dan berpengaruh terhadap prestasi akademik mereka. Nah, ini semua faktor yang ujung-ujungnya terakumulasi dalam 5-10-15 tahun ketika mereka tumbuh besar, mereka memiliki human capitalization yang baik. Jadi saya rasa di sini mungkin teman-teman juga sepakat bahwa tujuannya baik. Tapi saya setuju, eksekusinya. Kalau ditanya ke kami Partai Gerindra, kami pun marah, kami pun kecewa, kami sedih bahwa program yang begitu mulia, begitu baik, tapi terjadi penyimpangan tata kelola. Apa yang harusnya diberikan untuk anak-anak kita, untuk petani nelayan kita, untuk pekerja-pekerja ibu-ibu yang bekerja di dapur-dapur itu. Tapi uang itu justru masuk ke kantong pribadi. Uang itu malah jadi pembelian-pembelajaran yang tidak berhubungan dengan program ini. Jadi saya berterima kasih dan justru ini yang kita harus dorong. Dua hal yang harus dirubah secara radikal, Bung Aiman. Pertama adalah tata kelola. Tata kelola ini kita sudah memiliki beberapa landasan, bukan hanya MBG maksudnya. MBG. Oke, tata kelola. Juknis kita sudah memiliki Perpres 115 tahun 2025. Ini harus semakin diimprove supaya tata kelola mulai dari sourcing bahan baku, penyimpanan, memasak, delivery sampai pencucian dan penyiapan kembali di hari berikutnya. Ini semua harus dioptimalkan kembali. Kedua, pengawasan. Pengawasan kalau selama ini hanya bersifat internal, itu harus dirubah. Tidak boleh lagi hanya pengawasan internal melalui adanya perwakilan kepala dapur, melalui sidak-sidak daripada BGN secara internal. Tapi Partai Gerindra akan mendorong pengawasan ini juga melibatkan eksternal sesuai dengan Perpres. Eksternal itu berarti siapa? Kita berbicara kementerian lembaga lainnya, Kementerian Kesehatan, BPOM, penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dan bahkan Partai Gerindra akan mendorong dan mendukung pelibatan daripada civil society, NGO, masyarakat umum harus diperbolehkan untuk ikut mengawasi. Terbuka, transparan, harus transparan, kritik. Dan kalau ada ditemukan penyimpangan, laporkan segera, langsung tindak. Oke. Selama ini, Bung Aiman, terakhir bahwa sudah dilakukan upaya-upaya countermeasures. 8.000 dapur total telah ditindak, sampai hari ini ada sekitar 2.000 kalau tidak salah dapur yang masih statusnya masih frozen, belum bisa berlanjut untuk beroperasi. Kami mendorong ke depannya ini yang nggak benar, tidak boleh ada toleransi. Siapapun yang punya nggak ada urusan. Pokoknya begitu ditemukan penyimpangan, tindak, tutup, tidak boleh beroperasi. Itu saya rasa adalah komitmen daripada kita semua supaya program ini dapat berjalan dengan semestinya. Oke. Ada komentar soal ini? Sedikit. Atau kita lanjutkan lagi? Ya, sedikit. Oke, silakan. Sebenarnya tadi tepat juga ya terkait jangka pendek memang untuk menumbuhkan ekonomi. Dan juga terkait bagaimana kemarahan ada kebocoran dana yang besar begitu kan. Nah, oleh karenanya di sini tuntutan dari mahasiswa dan tuntutan dari masyarakat
adalah tepat untuk apa? Menghentikan dulu program MBG. Menghentikan total. Menghentikan dulu program MBG. Menghentikan dulu itu artinya total kan? Total untuk sementara. Oke, apa alasannya dan kenapa harus dihentikan total sementara? Baik, anggaplah ilustrasi bahwa di sini ada kebocoran dana. Anggaplah dana ini sebagai kebocoran air. Jika ini sangat besar, maka tidak bisa kita hanya menambal-nambal saja. Kita harus memutus dulu sumbernya, supaya apa? Supaya kita mencari tahu mana aja yang bocor, bagaimana kita bisa menambalnya, agar tepat, agar tidak kembali bocor, begitu kan. Nah, untuk hal ini MBG, maka dibutuhkan pemberhentian dulu MBG, supaya apa? Diadakan evaluasi total. Dan juga akhirnya diadakan piloting kembali, reorientasi kembali, agar apa? Agar tepat sasaran, dan juga agar dana-dana kebocoran, misalkan 1 triliun per bulan, bisa dibantu untuk misalkan membantu biaya pendidikan, bisa dibantu untuk membantu biaya pendidikan, oke. bisa dibantu untuk biaya BPJS dimurahkan misalkan begitu kan, BPJS kesehatan ya, BPJS kesehatan, atau hal-hal yang lain yang bisa membantu daya beli masyarakat di tengah kesusahan sekarang ini begitu. Oh, Anda menilai bahwa karena MBG ini jalan, maka rakyat jadi susah? Karena MBG banyak kebocoran, karena MBG salah kelola, banyak masyarakat yang kesusahan karena harusnya dana-dana yang di MBG bocor itu diberikan kepada rakyat langsung begitu. Oke. Boleh saya tanggapin Bu Aiman? Ya. Jadi ini diskusi yang menarik ya. Jadi mungkin di sini kita bisa agree to disagree. Karena MBG itu uang tersedot untuk MBG sehingga rakyat jadi susah, itu yang kemudian disampaikan oleh mahasiswa. Ya, saya rasa argumen itu memiliki landasan. Kita tidak bilang oh ini argumennya tidak ada landasan. Argumennya ada landasan. Tapi di sini kenapa Partai Gerindra tidak sepakat dengan menghentikan program MBG adalah kita harus kembali ke data. Jadi di satu sisi kita harus berbicara spillover effect dari program MBG terhadap perekonomian kita. Nah, datanya kita lihat dari mana? Data kuartal 1 yang sudah dirilis dari pertumbuhan ekonomi kita oleh BPS. Sudah terbukti bahwa program MBG berkontribusi terhadap satu, consumption. Consumption ini sangat penting karena Indonesia struktur ekonomi kita lebih dari 55% struktur ekonomi kita itu dari domestic consumption. Anda mau mengatakan bahwa karena punya kontribusi terhadap konsumsi di Indonesia, maka akan mempunyai efek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu sudah terbukti, bukan akan. Yang kedua bukan hanya dari segi konsumsi. Kalau kita berbicara, itu kan kalau kita berbicara pertumbuhan GDP dari segi consumption-nya. Tapi kalau dari GDP dari sektor production-nya, maka sektor pertanian di kuartal 1 bertumbuh 4,97%. Subsektor peternakan, ini yang supplier daging, ayam, telur, itu bertumbuh double digit 10-11%. Bahkan sektor makanan minuman F&B bertumbuh sekitar 7%. Nah, ini merupakan bentuk contoh spillover effect dari program MBG. Lalu kalau kita berbicara working force dari 1,5 juta yang sudah di-employ, mayoritas tuh ibu-ibu. Bentar, ini perempuan. Ini dua hal yang memang menurut saya ini harus dibahas. Kenapa? Karena mahasiswa menyatakan bahwa dengan MBG tersedot kemudian masyarakat jadi susah, tapi ternyata ada angka-angka yang positif dari MBG. Jadi spending daripada MBG ini justru adalah berbalik kepada masyarakat. Jadi gini, ada beberapa metode APBN gini. APBN itu apa sih? APBN adalah instrumen fiskal di mana pemerintah itu bertindak sebagai shock absorber. Negara hadir melalui APBN. Itu kan APBN. Makanya APBN digunakan untuk perbaikan infrastruktur, digunakan untuk biaya pendidikan, dan seterusnya. Ada beberapa mekanisme di mana APBN itu bisa mengalir ke rakyat. Salah satunya, betul ada cash transfer. Ini yang salah satu sedang dikerjakan juga oleh pemerintah melalui GovTech. Nanti ke depannya akan banyak daripada subsidi supaya lebih tepat sasaran, kita alihkan kepada cash transfer. Karena cash itu memiliki dampak yang luar biasa. Kalau kita memberikan kepada households yang kurang mampu, cash, mereka akan langsung membelanjakan itu. Dan ini memiliki trickle down effect terhadap ekonomi. Tapi apakah semuanya harus dalam bentuk cash? Itu yang kita tidak sepakat. Ada sebagian yang harus cash. MBG ada yang cash? Kalau MBG dalam bentuk intervensi makanan. Kalau ini apa? Yang cash maksudnya apa? Bansos, BLT, bantuan langsung tunai. Dan di akhir tahun kita menargetkan lebih banyak jenis bantuan-bantuan sosial ini langsung dalam bentuk cash supaya bisa langsung di spending. Tapi MBG ini merupakan program yang memang didesain supaya bisa uniform. Pengawasannya dan uniformity daripada apa? Bukan menu. Jadi menu memang berbeda-beda, setiap dapur pasti beda. Tapi yang harus bisa diawasi, diukur adalah tingkat nutrisi, gizi, kalorinya dihitung. Nah, ini adalah kalau kita bungkus ini dalam bentuk program MBG dalam sebuah porsi makanan dengan skema yang sudah ada, maka mekanisme kontrolnya akan lebih mudah sehingga potensi program ini untuk tepat sasaran sesuai dengan tujuan awalnya itu intervensi gizi itu bisa tercapai. Tapi saya setuju selama ini banyak penyimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama-sama.